Houthi Yaman menghantamkan rudal ke Tel Aviv pada Kamis 19 Desember 2024 dini hari waktu setempat. Serangan itu dikabarkan telah memicu sirine berbunyi hingga pecahan rudal berpotensi lukai warga sipil. Mengutip Tribun News pada 19 Desember, Dinas Layanan Kesehatan Darurat Israel atau Magen David Edom melaporkan ada kerusakan kecil serta tidak ada laporan korban luka, namun pecahan-pecahan rudal itu jatuh menghantam sejumlah mobil yang diparkir di kota Ramat Gan. Selain itu, pecahan itu juga jatuh menimpa sebuah bangunan sekolah di kota tersebut. Wala mengabarkan bahwa serangan rudal dari Houthi Yaman itu memicu sirine peringatan, tetapi pasukan pertahanan Israel alias IDF menyebut rudal itu tak memasuki zona udara Israel, serta mengklaim bahwa pihaknya berhasil menangkis rudal-rudal tersebut. Adapun sirine berbunyi di Tel Aviv, Herzliya, Ramat HaSharon, Rosh Lezion, Rosh Hayin, Ramul, dan tempat lainnya. Tentara IDF dikabarkan telah berlomba membunuh warga sipil Palestina sebanyak-banyaknya. Selain itu, IDF juga mengklaim telah menjadikan koridor Netzarim di Gaza sebagai zona pembunuhan. Mengutip Tribun News pada 19 Desember, kabar itu menurut pernyataan seorang panglima Israel di Divisi 252 dengan tanpa disebutkan namanya baru-baru ini. Pihaknya menyatakan bahwa pasukan IDF di lapangan sudah menyebut jalur itu sebagai jalur jasad. Lanjutnya, setelah penembakan, jasad diklaim tidak langsung dikumpulkan dan justru menarik perhatian sekumpulan anjing yang datang untuk memakan mereka. Di Gaza, orang-orang tahu bahwa dimanapun melihat anjing-anjing itu, maka harus menghindari tempat tersebut. Secara anonim, tentara IDF berujar bahwa ada perintah untuk membunuh siapapun yang memasuki area Netzarim, termasuk warga sipil, misalnya anak-anak. Pihaknya mengklaim bahwa para tentara Israel berlomba-lomba untuk menembak dan membunuh sebanyak mungkin warga Palestina. Pusat Komando dan Kendali IDF dilaporkan telah dihantam roket 107 mm milik Brigade Al-Qassam. Selain itu, seorang tentara IDF dikabarkan telah ditembak jatuh Al-Qassam di utara kota Gaza di hari yang sama. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Desember, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 18 Desember kemarin. Lebih tepatnya, perlawanan Palestina terus melancarkan operasi yang menargetkan pasukan pendudukan Israel yang menginvasi jalur Gaza. Terbaru, sayap militer Hamas itu mengumumkan telah menargetkan pusat komando dan kendali pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim menggunakan roket 107 mm. Pejuang Al-Qassam juga berhasil menembak jatuh seorang tentara pendudukan Israel dan berhasil mengenai sasaran secara langsung di daerah Al-Tawam di wilayah paling utara kota Gaza. Selain itu, di dekat bundaran Abu Sharak di sebelah barat Jabalia di jalur Gaza Utara, Brigade Al-Qassam juga menargetkan pasukan Israel yang bercokol di dalam sebuah rumah dengan muatan TBJ. Sebanyak 5 IDF dikabarkan tersingkir dari jarak nol oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa apapun rencana yang dilakukan Israel di jalur Gaza akan gagal. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Desember, hal itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Kamis 18 Desember kemarin. Lebih tepatnya, Al-Qassam telah mendokumentasikan operasi mereka dalam beberapa video yang dirilis di media sosial. 5 tentara IDF yang dibunuh Qassam dari jarak nol itu terjadi di dekat Masjid Al-Khulafa di tengah kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza Utara.
Dalam pernyataan terpisah, Al-Qassam juga meledakkan sebuah pengangkut pasukan Israel di dekat Masjid Martir Imad Akil sebelah timur Jabalia dengan bom syawat. Al-Qassam juga menargetkan pasukan Israel yang telah membarikade diri di dalam sebuah rumah dengan peluru TBJ di dekat bundaran Abu Sharak sebelah barat Jabalia. Selain itu, Qassam juga membunuh seorang tentara Israel di samping tank Merkava, merebut senjatanya dan melemparkan 2 granat tangan ke tank tersebut di sebelah barat Beit Lahia sebelah utara jalur Gaza. Komandan dari Brigade Jenin menekankan tak akan melucuti senjata di bawah tekanan otoritas Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Desember, hal itu diumumkan oleh sang komandan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Rabu 18 Desember kemarin. Lebih tepatnya, komandan tersebut menuduh PA bertindak melawan perlawanan, menekankan bahwa melucuti senjata pejuang mereka bukanlah suatu pilihan. Komandan tersebut juga mengungkapkan bahwa Batalion Jenin telah menghubungi pasukan keamanan PA dalam upaya untuk menyelesaikan situasi yang meningkat, tetapi permohonan mereka ditolak. Ia menambahkan bahwa tuntutan PA untuk melucuti senjata pejuang perlawanan dan penolakannya untuk mengizinkan operasi apapun terhadap Israel tidak dapat diterima. Dengan begitu, komandan tersebut mengkritik pendekatan politik PA selama 3 dekade terakhir dengan menyatakan bahwa pendekatan tersebut gagal menghasilkan hasil berarti bagi perjuangan Palestina. Seraya menambahkan bahwa perlawanan tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menghadapi pendudukan Israel. Militer Israel yakin bahwa serangannya terhadap Houthi di Yaman sukses melumpuhkan 3 pelabuhan. Israel mengklaim telah meluncurkan 2 gelombang serangan dengan total meluncurkan belasan pesawat hingga jet tempur. Mengutip The Times of Israel pada 19 Desember, hal itu diumumkan oleh juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari pada 19 Desember pagi waktu setempat. Sumber militer mengatakan bahwa serangan di Yaman itu ditujukan untuk melumpuhkan ketiga pelabuhan yang digunakan oleh Houthi yang didukung Iran di pesisir negara tersebut. Semua kapal tunda yang digunakan untuk membawa kapal ke pelabuhan diserang oleh Israel, begitu pula pembangkit listriknya. Israel menyebut pihaknya yakin bahwa semua aktivitas di pelabuhan yang dikuasai Houthi kini telah lumpuh. Serangan udara semalam itu menandai pertama kalinya IDF menyerang sasaran di sana dan ketiga kalinya menyerang Yaman sebagai respons terhadap serangan Houthi. Jubir Daniel Hagari membenarkan bahwa di antara target yang diserang dalam serangan tepat sasaran tersebut adalah pelabuhan dan infrastruktur energi yang ia tuduh dimanfaatkan oleh Houthi untuk tindakan militer mereka. Serangan udara terhadap sasaran Houthi di Yaman semalam dilakukan dalam 2 gelombang, serta secara keseluruhan puluhan amunisi diklaim dijatuhkan oleh IDF pada 5 target dengan meluncurkan 14 jet tempur bersama dengan pesawat pengisi bahan bakar dengan pesawat mata-mata. Houthi berikan kecaman keras menuduh aksi pemboman fasilitas sipil oleh Amerika Serikat dan Israel menunjukkan kemunafikan Barat. Mengutip Tribun News pada 19 Desember, kecaman itu diutarakan oleh Muhammad Al-Bukaiti, anggota Biro Politik Houthi pada 19 Desember 2024. Menanggapi serangan tersebut, Al-Bukaiti mengatakan bahwa pemboman fasilitas sipil oleh Amerika Serikat Israel di Yaman mengungkap kebenaran tentang kemunafikan Barat.
Mengutip Press TV dalam sebuah unggahan di akun X miliknya pada Kamis 19 Desember pagi, Al-Bukaiti menegaskan kembali bahwa operasi militer Angkatan Bersenjata Yaman untuk mendukung Gaza akan terus berlanjut. Pihaknya akan menghadapi eskalasi dengan eskalasi hingga kejahatan genosida di Gaza berhenti dan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar diizinkan masuk ke penduduknya. Serta ditekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan melanjutkan operasi anti-Israel mereka hingga Israel mengakhiri serangan berdarahnya di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.